Di mana titik rawan terjadinya penyalahgunaan anggaran di Satgas COVID-19 ini, Pak? Sebenarnya di beberapa kasus yang ICW pantau begitu, korupsi terjadi di dalam proses perencanaannya, terutama di dalam perencanaan anggarannya. Bagaimana kemudian anggaran tersebut itu dalam tanda kutip dinaikkan, di markup alokasinya, budgetnya itu untuk beberapa orang begitu, untuk memuluskan proyeknya begitu. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Cory Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung di Indonesia sejak bulan Maret 2020. Dan masih belum selesai sampai bulan November ini, bahkan menunjukkan gejala akan selesai pun tidak. Hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak, sebenarnya salah di mana? Karena semua orang sudah lelah dan jenuh dengan kondisi seperti sekarang ini. Apakah salah di pemerintah? Apakah salah di Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19? Apakah salah di tenaga kesehatan? Atau salah di masyarakat? Tapi dari sejumlah berita yang saya baca, banyak pengamat, salah satunya pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengkritik pola komunikasi Satgas Penanganan COVID-19 yang dianggapnya kerap misinformasi. Menurutnya komunikasi yang selama ini dibangun dan disampaikan Satgas tidak bisa dipahami secara baik oleh masyarakat. Bahkan Indonesia Corruption Watch juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam anggaran penanganan COVID-19 di berbagai daerah. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Wana Alamsyah, Staf Divisi Investigasi Indonesia Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Wana Alamsyah, Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch. Halo Pak Wana, apa kabar Pak? Halo Mbak Cory, baik-baik Mbak. Pak Wana, ini karena menjadi prioritas pemerintah mengucurkan anggaran yang sangat besar untuk Satgas COVID-19. Tapi banyak kritik ditujukan ke Satgas soal transparansi anggaran tersebut. Bagaimana pendapat Anda Pak? Ya, menurut ICW Mbak, sejak awal pandemi ini muncul di tanggal 2 Maret 2020 begitu, kami menilai bahwa pemerintah rasanya tidak cukup transparan dalam konteks informasi, terutama karena bagaimanapun juga di dalam konteks kedaruratan begitu, bencana non alam, seharusnya memang yang menjadi prioritas pemerintah adalah memberikan akses informasi kepada masyarakat begitu, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang bencana, masyarakat butuh informasi apa saja sebenarnya yang sedang terjadi di seluruh Indonesia begitu, sehingga masyarakat juga memiliki upaya mitigasi setidaknya begitu. Nah, memang di dalam konteks saat ini banyak potensi korupsi. Ini kami menyebutnya potensi begitu, karena sampai saat ini kami belum menemukan ada satu kasus yang berkaitan dengan kasus COVID begitu, terkait dengan korupsi, meskipun memang ada beberapa kasus yang sedang diselidiki oleh kepolisian, tapi memang belum masuk di tingkat penyidikan begitu. Tapi sebenarnya bagaimana dengan penyerapan anggaran ini sendiri Pak? Menurut catatan Anda, apakah sudah sesuai target? Ya, menurut kami misalkan dari sejak awal begitu, pemerintah sudah sangat besar menggelontorkan anggaran. Kalau kita lihat setidaknya kita bisa coba melakukan penelusuran sejak awal, misalkan dari Perpu 1 2020, lalu kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2, lalu kemudian ada juga Perpres 54 begitu. Lalu kemudian muncul lagi Perpres 72, yang mana keseluruhan yang tadi aturan yang saya sebutkan berkaitan dengan alokasi anggaran. Nah, saat ini memang alokasi anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah itu sekitar 695, sekian triliun begitu. Nah, tapi memang pertanyaannya kemudian adalah belum optimalnya penyerapan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau seandainya kita cek, misalkan salah satu hal yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kan melakukan upaya testing secara massal begitu. Berdasarkan hasil pantauan kami, setidaknya
upaya tersebut pun juga belum dilakukan secara maksimal. Menurut WHO, setiap negara setidaknya bisa melakukan 1/1000 tes dari seluruh populasi begitu. Kalau seandainya kita cek Indonesia ada sekitar 267-268 juta, setidaknya per hari itu pemerintah bisa melakukan testing sebanyak 26 ribuan tes. Tapi ternyata pada kenyataannya itu tidak terrealisasi begitu. Jadi pemerintah pernah pada satu titik itu sudah melampaui batas atau melampaui target yang disarankan oleh WHO, tapi ternyata kesininya itu juga tidak mencapai target begitu. Sedangkan kalau kita lihat misalkan di dalam konteks anggaran kesehatan, pemerintah mengalokasikan sekitar 87,5 triliun begitu. Yang mana ini pun juga menurut hemat kami, pemerintah tidak transparan dalam konteks penggunaan anggaran tersebut. Karena kalau kita bicara tentang biaya yang tadi saya sampaikan, 87,5 triliun, itu ada ada beberapa komponen. Pertama, misalkan untuk pembelian alat kesehatan, lalu kemudian insentif bagi tenaga medis, begitu. Kemudian uang duka untuk orang yang meninggal, begitu. Nah, tapi kemudian itu kita tidak pernah mengetahui secara rinci setidaknya berapa sebenarnya alokasi anggaran untuk alat kesehatan yang dibeli oleh pemerintah begitu. Kalau kita cek di websitenya BNPB, itu BNPB hanya menyampaikan informasi yang sifatnya normatif begitu. Berapa banyak alat kesehatan yang sudah didistribusikan ke seluruh daerah begitu, dan juga berapa banyak yang sudah digunakan. Tapi kemudian informasi tersebut itu tidak diselaraskan atau tidak disampaikan juga secara spesifik berapa anggaran yang sudah terserap begitu. Misalkan kita bicara tentang regen PCR, ada berapa banyak regen PCR yang dibeli, berapa jumlahnya, siapa pemenangnya begitu. Karena jangan sampai kemudian di dalam konteks pandemi saat ini, di dalam konteks kedaruratan, ini kami mengkhawatirkan ada juga para pihak yang menggunakan kesempatan ini begitu, terutama di dalam konteks pengadaan. Banyak modusnya yang setidaknya sudah kami cermati begitu sejak lama, bukan hanya dalam konteks pandemi saja. Sebelum pandemi, korupsi pengadaan itu pun juga sangat banyak begitu. Bagaimana kemudian ketika pandemi ini muncul, yang mana sebenarnya aturannya coba untuk diperlonggar. Kenapa diperlonggar? Karena memang kebutuhan cepat begitu. Tapi jangan sampai kemudian kebutuhan cepat yang diharapkan oleh pemerintah itu pada akhirnya menguntungkan beberapa pihak, yang mana keuntungannya itu pun juga dilakukan secara tidak benar begitu. Itu terkait dengan pengadaan barang. Selain itu, kalau kita bicara tentang bantuan sosial, ada sekitar beberapa komponen terkait dengan bantuan sosial, mulai dari bantuan langsung tunai, dana desa misalkan, lalu kemudian BPNT dan lain-lain begitu, yang mana salah satu komponennya kalau tidak salah juga ada prakerja, yang sejak awal ICW mengkritisi program prakerja ini dimasukkan di dalam bansos, karena menurut kami program prakerja ini bukan dalam konteks program yang dikhususkan untuk penanggulangan COVID begitu. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang temuan ICW misalkan di dalam konteks kita coba mengikuti narasinya pemerintah berkaitan dengan bansos dan juga prakerja begitu. Di dalam konteks prakerja ya pemerintah pun juga tidak transparan dalam aspek mengajak para pihak yang mana itu dari unsur swasta menjadi platform digital begitu. Yang mana menurut kami itu ada dugaan bahwa penunjukan 8 platform digital yang mana sekarang sudah menjadi 7 kalau tidak salah, Ruang Guru sudah keluar begitu, itu tidak dilakukan dengan menggunakan metode pengadaan misalkan. Nah, kalau kita melihat dari beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di dalam konteks COVID saat ini, setidaknya ada 2 hal yang bisa kami cermati. Yang pertama, pemerintah bisa dibilang menggunakan kondisi pandemi ini
dengan memberikan kemudahan atau memberikan kemudahan lah setidaknya bagi para pihak untuk mendapatkan keuntungan yang terlembagakan atau diregulasi begitu. Yang mana kami biasanya menyebut sebagai korupsi kebijakan begitu. Meskipun memang korupsi kebijakan sulit untuk dibuktikan karena perlu dilihat lagi ukuran atau indikator di dalam undang-undang Tipikornya begitu, tapi setidaknya kami melihat ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah misalkan untuk tidak mengetatkan dalam aspek nilai ataupun juga prinsip begitu. Kita mengingat misalkan di dalam konteks pandemi saat awal ada konflik kepentingan yang muncul begitu. Ketika misalkan adanya beberapa staf sus milenial yang terlibat di dalam konteks pandemi begitu. Dan ini kan yang menjadi salah satu catatan kritis kami kepada pemerintah. Jangan sampai kemudian pemerintah mengabaikan unsur konflik kepentingan, padahal unsur konflik kepentingan itu menjadi akar dari korupsi itu sendiri begitu. Harusnya pemerintah tidak boleh menyepelekan unsur konflik kepentingan tersebut begitu. Karena bagaimanapun juga meskipun tidak ada keuntungan secara langsung yang didapatkan begitu, tapi setidaknya itu sudah terregulasi di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 begitu. Dan ini yang menjadi catatan kritis kami kepada pemerintah, tapi kemudian pemerintah pun juga dalam tanda kutip tidak memperdulikan begitu kritik-kritik yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau itu terkait dengan bansos, kaitannya dengan COVID begitu, dan ini yang menjadi kami bisa bilang bahwa watak pemerintah itu akan terlihat ketika munculnya bencana begitu, yang mana bencananya sekarang adalah bencana COVID begitu. Setidaknya kami ICW dan beberapa masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil yang tergabung di dalam koalisi masyarakat sipil dalam konteks anggaran begitu, setidaknya kami telah merumuskan lah korupsi itu apa begitu. Dalam rumusan kami setidaknya korupsi itu muncul ketika pertama kondisinya darurat, yang kedua ketertutupan, dan yang ketiga tidak ada informasi begitu. Di situ celah korupsi yang paling besar terjadi begitu Mbak Kori. Oke, nah kalau kita sekarang bicara soal tadi kan penyerapan, kalau sekarang penyalurannya sendiri nih Pak, kalau menurut Anda apakah sudah tepat sasaran atau mungkin malah ICW memiliki data tentang penyalahgunaan anggaran di Satgas COVID-19? Nah, terkait dengan konteks penyalahgunaan anggaran, kami belum mendapatkan informasi begitu, tapi kami sedang melakukan kajian lanjutan berkaitan dengan proses pengadaan barang begitu. Terkait dengan pendistribusian bansos misalkan, kami mendapatkan beberapa informasi, misalkan dalam konteks ketidaktepatan sasaran bagi penerima bansos itu kami temukan di lapangan begitu. Lalu kemudian ketika kita bicara tentang, lagi-lagi saya coba untuk menyinggung tentang prakerja, beberapa minggu belakangan itu muncul isu mengenai joki prakerja begitu. Lalu kemudian kami pun juga mendapatkan informasi misalkan terkait dengan adanya pemotongan insentif untuk prakerja, orang yang menerima insentif program prakerja begitu, itu dipotong oleh orang yang mengorganisir beberapa pihak begitu, beberapa individu. Dan itu yang sedang kami dalami lebih lanjut. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang aspek tindak pidana korupsi, kita pun juga perlu mencari bukti-bukti lainnya yang ada di lapangan begitu. Misalkan kemarin kita telah membuka posko pengaduan di 10 daerah begitu, dan di situ dijelaskan atau tergambar bagaimana sebenarnya dalam tanda kutip ya kekacauan yang terjadi di dalam konteks penyaluran bansos ini begitu. Dan hasil kajian kami pun sudah kami sampaikan ke Kemensos begitu, dan kami tidak tahu bagaimana sekarang tindak lanjutnya atas kajian yang sudah kami sampaikan. Tapi yang menjadi hal fundamental yang bermasalah adalah dalam konteks bansos lagi-lagi adalah tentang ketiadaan data yang sinkron begitu di setiap
stakeholder atau kementerian atau lembaga, sehingga ada kesan ego sektoral yang terjadi begitu. Karena kalau seandainya kita lihat ya sekarang sejumlah kementerian itu memberikan bantuan juga begitu, selain melakukan swab test sendiri begitu, ya mereka pun ada beberapa yang juga memberikan bantuan begitu. Dan pertanyaannya kan kemudian ketika kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, data mana yang harus kita gunakan begitu. Satu data tersebut sebenarnya penting untuk mengintegrasikan seluruh penerima bansos agar tadi tidak ada kesalahan orang yang mendapatkan begitu. Ya, ini sebenarnya bukan hanya pada saat COVID saja sebenarnya. Permasalahan data ini kan sudah sejak lama terjadi begitu. Tapi ternyata ketika pandemi muncul, ketika pandemi COVID ini ada di Indonesia, nyatanya pemerintah pun juga belum siap dengan data-data tersebut begitu, data yang terintegrasi. Ini yang menjadikan problem yang sangat dasar yang kita temukan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan. Berkaitan dengan alat-alat kesehatan misalkan begitu. Ini kami sedang melakukan kajian lagi. Setidaknya tesis kami ada 2 dalam konteks alat kesehatan. Yang pertama, pemerintah tidak memiliki perencanaan berkaitan dengan seberapa banyak alat kesehatan yang dibutuhkan di daerah. Lalu kemudian yang kedua, kami menduga dan mengkhawatirkan ketika tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan alat kesehatan, ini akan menimbulkan masalah di lapangan. Apa masalahnya? Misalkan alat-alat tersebut tidak digunakan, lalu kemudian diretur kembali ke kementerian asalnya, yang mana menurut hemat kami, ini buah dari perencanaan yang tidak optimal begitu, yang tidak beres dari pemerintah begitu. Sehingga ini yang menjadikan celah potensi kerugian negara. Apakah di situ ada orang-orang yang secara sadar itu mendesain agar adanya potensi kerugian negara? Kami tidak belum sampai sana, tapi setidaknya kami sampai saat ini sedang melakukan kajian untuk masuk ke dalam hal-hal teknis tersebut, begitu. Nah, ini saya juga pernah baca berita bahwa ICW juga sempat menduga sejumlah pemenang tender pengadaan barang dan jasa terkait alat kesehatan penanganan COVID-19 di LPSE Kementerian Kesehatan tidak punya pengalaman yang memadai. Bisa dijelaskan tentang ini, Pak? Ya, sebenarnya basis argumentasi kami itu merujuk pada surat edaran LKPP, begitu, nomor 3 kalau tidak salah, tahun 2020. Setidaknya ada 2 indikator yang disampaikan di dalam SE tersebut. Pertama, ketika pemerintah ingin melakukan pembelian alat kesehatan, setidaknya pemerintah perlu melihat apakah perusahaan tersebut pernah melakukan atau pernah memenangkan pengadaan yang berkaitan dengan alat kesehatan. Artinya ini berkaitan dengan pengalaman begitu. Lalu kemudian yang kedua, kalau seandainya tidak ada perusahaan yang memiliki pengalaman, setidaknya pemerintah bisa merujuk kepada websitenya LKPP, e-katalog LKPP begitu. Yang mana seluruh perusahaan yang berkaitan dengan alat kesehatan itu di sana sudah ada. Nah, ketika kami coba untuk menganalisis sejumlah pengadaan yang dilakukan oleh Kemenkes, kami menemukan bahwa pada kenyataannya itu ada beberapa perusahaan yang diduga tidak memiliki pengalaman dalam konteks untuk menyediakan alat kesehatan begitu. Nah, dalam konteks ini kan sebenarnya yang tadi saya bilang di awal, jangan sampai kemudian kondisi pandemi saat ini itu memberikan celah bagi para pihak yang memang ingin menggunakan loophole tersebut begitu. Ketika tidak ada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkes selaku kementerian teknis berkaitan dengan kesehatan, itu rasanya akan sulit untuk kita menjangkau pelanggaran-pelanggaran administratif lah setidaknya
terkait dengan pengadaan begitu. Karena kalau kita bicara tentang yang tadi Mbak Kori sampaikan bahwa tidak ada pengalaman begitu ya, ya itu belum ada aspek pidananya begitu. Aspek pidananya belum ada, tapi kan kita perlu curiga bahwa ketika dia dimenangkan apa alasannya begitu. Karena jangan sampai kemudian begini, ada yang tadinya sebelum COVID itu banyak perusahaan tidak bergerak di alat kesehatan, lalu kemudian mereka bermigrasi begitu untuk menyediakan alat kesehatan yang mana sebenarnya kita pun patut curiga bahwa di situ pun juga ada misalkan unsur markup-nya begitu. Dan ini kan yang perlu penegak hukum juga telusuri lebih lanjut. Pertanyaannya kemudian begini, sampai saat ini bagaimana sebenarnya peran KPK dalam konteks untuk pengawasan berkaitan dengan alat kesehatan tadi ataupun juga dengan bansos begitu. Jangan sampai kemudian penegak hukum ini tidak memberikan efek jerah kepada para pihak yang memang secara sengaja itu melakukan tindak pidana korupsi begitu. Karena kalau seandainya kita ingat di dalam Perpunya 1 2020 begitu, ya ada aturan tersebut kan ada nafas impunitas yang muncul ketika misalkan para pejabat itu tidak bisa dikriminalisasi baik itu pidana, perdata, baik dan juga petun begitu. Dan ini yang kami khawatirkan bahwa kemudian aturan tersebut ini menjadi kartu mereka ketika mereka misalkan diduga terlibat dalam persekongkolan begitu. Lalu kemudian ya mereka bisa berdalih bahwa ya ada di dalam Perpunya, kenapa saya tidak boleh melakukan? Dan ini yang kami khawatirkan begitu. Kalau tadi bicara tentang kebijakan, ya aspek yang paling awal kita lihat adalah jangan sampai kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini bukannya untuk menutup celah korupsi, tapi malah memperlebar kesempatan orang untuk melakukan korupsi begitu. Saya juga pernah membaca berita ini, Pak Wana, bahwa KPK menemukan kejanggalan realokasi anggaran penanggulangan COVID-19 di Jawa Timur. Kalau menurut catatan ICW, apakah ini hanya terjadi di Jawa Timur atau ada juga di daerah-daerah lain, Pak? Nah, terkait dengan realokasi ini sebenarnya ICW belum masuk hingga ke tingkat yang paling detail begitu. Kabupaten, provinsi, kota begitu. Tapi setidaknya pola semacam itu telah kami identifikasi sejak lama bahwa kemudian ketika seluruh daerah ini diwajibkan untuk melakukan realokasi anggaran khususnya untuk penanggulangan COVID, ini yang akan dijadikan celah begitu bagi setiap orang. Dan saya bisa ambil contoh misalkan begini, ada salah satu kejadian kalau tidak salah di Kabupaten Biak Numfor begitu, salah satu anggota dewannya coba untuk mempertanyakan tentang realokasi anggaran begitu. Tapi kemudian pihak eksekutifnya ini resisten begitu. Pertanyaannya kemudian adalah ketika anggota dewan, anggota legislatif bertanya mengenai realokasi anggaran tersebut lalu kemudian sikap eksekutif resisten, itu yang menjadi pertanyaan begitu. Kami belum bisa bilang bahwa itu ada korupsinya begitu, tapi setidaknya tesis kami yang bilang bahwa ketiadaan informasi itu menjadi celah korupsi, ya itu jangan sampai terjadi begitu. Karena misalkan di dalam konteks kasus Biak Numfor, anggota legislatifnya malah yang diintimidasi dan juga diteror begitu, bahkan sampai ada pemukulan. Ini kan yang menjadi kultur kita menjadi terhambat begitu ketika misalkan mempertanyakan suatu hal itu bukan direspon secara baik tapi malah direspon dengan menggunakan kekerasan begitu. Ini yang juga menjadi problem kita juga begitu. Baik, Pak Wana, tadi Pak Wana sempat menyinggung soal manajemen data ya. Nah, sekelas Menteri Luhut Panjaitan pun mengkritik Satgas COVID-19 yang dia sebut manajemen data antara Satgas pusat dan daerah tidak sinkron. Apakah ini juga bagian dari bentuk penyalahgunaan, Pak?
Ya, bentuk penyalahgunaan mungkin terlalu jauh kami sebut begitu. Tapi sebenarnya secara administrasi dan secara birokrasi ini apa namanya eh, terhambat begitu. Kalau kita bicara tentang manajemen data, misalkan di aspek kementerian begitu, misalkan Pusdatin yang memiliki wewenang, ya seharusnya setiap apa namanya kedeputian begitu, setiap direktorat ya fullnya ke si Pusdatin ini begitu. Pun juga di daerah begitu. Nah sebenarnya yang menjadi permasalahan lainnya di dalam konteks informasi adalah bagaimana kemudian si penanggung jawab pengelola informasinya inilah yang tidak diberikan sanksi begitu. Jadi lemahnya sanksi ini membuat penanggung jawab pengelola informasi ini ya tidak memiliki komitmen begitu. Dan apa namanya apa komentarnya ya paling tadi yang seperti Pak Luhut sampaikan begitu, hanya mengkritisi saja, tapi tidak melakukan langkah-langkah yang konkret begitu. Sedangkan kalau kita bicara tentang kondisi saat ini, yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kan upaya percepatan sehingga kasus COVID ini menurun begitu, bukan berkelahi dalam tanda kutip itu sesama para birokrat begitu. Dan itu yang saya sepakat, misalkan bagaimana kemudian komunikasi publik pemerintah saat ini buruk, karena bagaimanapun juga masyarakat itu tidak peduli dengan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah antar pusat dengan daerah begitu, karena yang masyarakat apa namanya ingin ketahui adalah bagaimana kemudian apa namanya upaya pemerintah dalam misalkan menekan angka COVID begitu. Dan secara sederhana sebenarnya ya kalau seandainya saya bisa bilang bahwa masyarakat sudah membayar pajak begitu untuk para birokrat ini. Masyarakat tidak peduli dengan konfliknya mereka begitu. Kalau seandainya memang mereka tidak dapat mengelola konfliknya, ya untuk apa misalkan saya sebagai masyarakat membayar pajak yang tinggi begitu untuk gajinya mereka begitu. Itu logika sederhana yang sebenarnya bisa saya tangkap begitu. Dan kalau memang ada komunikasi yang buruk di pemerintah, ya itu harusnya bisa dimitigasi secara sejak awal begitu. Jangan sampai kemudian komunikasilah yang menjadi sumber masalah begitu, menjadi kambing hitam. Apa namanya? Kalau seandainya saya boleh apa namanya menyinggung, persoalan komunikasi ini kan sudah sejak lama muncul begitu, bukan ketika COVID ini saja. Lalu bagaimana kemudian mitigasi pemerintah pada saat misalkan sebelum COVID ini muncul begitu? Apa yang mereka lakukan untuk menanggulangi miskomunikasi ini begitu? Jangan sampai kemudian mereka yang melakukan miskomunikasi, masyarakatnya yang kena dampaknya begitu, tenaga kesehatan yang banyak berguguran sampai saat ini begitu, masyarakat yang meninggal gara-gara COVID begitu, dan itu yang tidak ingin kita inginkan begitu. Dan lagi pandemi juga sudah berlangsung dari bulan Maret, sudah lama sekali. Seharusnya bisa menjadi waktu yang cukup untuk pemerintah dan juga Satgas memperbaiki komunikasi mereka ya Pak ya? Ya benar, dan ini sebenarnya juga perlu menjadi catatan. Kalau tadi Mbak Kori bilang bahwa ini sudah sejak lama begitu, tapi kemudian rasanya di sejumlah negara itu sudah masuk di dalam fase kedua begitu. Tapi sedangkan di Indonesia ini masih dalam fase pertama, dan kita pun juga nggak tahu kapan turunnya begitu. Sehingga memang metode 3T yang disampaikan oleh WHO misalkan apa namanya testing, trace, dan treatment, yaitu memang harus digencarkan oleh oleh pemerintah gitu. Nah, sekarang yang menjadi fokus kan adalah bagaimana kemudian pemerintah ini dapat menggunakan secara maksimal anggaran yang sudah dialokasikan begitu. Kalau kita lihat, rasanya pemerintah juga perlu fair kepada masyarakat. Bagaimana kemudian
alokasi anggaran untuk kesehatan itu sudah sudah diturunkan berapa banyak begitu. Karena kalau seandainya teman-teman misalkan cek di dalam websitenya pemerintah, ini kita tidak menemukan begitu. Ini kita tidak menemukan informasi secara detail begitu, bahwa berapa jumlah alat kesehatan yang tadi saya bilang, kemudian berapa tenaga medis yang sudah diberikan insentif, itu kita tidak menemukan informasi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perdebatan mengenai mana yang duluan, ekonomi ataupun juga kesehatan, ini kan juga menjadi perdebatan yang siapa duluan yang lahir, telur apa ayam begitu. Siapa duluan yang muncul maksudnya. Dan ya harusnya pemerintah punya strategi begitu. Kalau seandainya kita lihat dalam komposisinya kan yang paling besar itu adalah untuk anggaran ekonomi begitu. Bukan untuk anggaran kesehatan. Kalau dari tadi 695 triliun, 87-nya untuk alat kesehatan begitu, untuk kesehatan, selebihnya itu ada bansos dan juga lebih banyak itu untuk korporasi begitu dan juga perusahaan. Nah, ini yang kita perlu dudukan secara bersama. Masyarakat tidak boleh saja bilang bahwa ya pemerintah saat ini lebih memfokuskan kepada sisi ekonominya untuk pemberian insentif kepada perusahaannya dibandingkan dengan masyarakat ataupun juga upaya menekan COVID ini. Jelas masyarakat bisa mengambil kesimpulan semacam itu karena ketika kita lihat komposisinya, ya politik anggaran pemerintah itu memang lebih cenderung kepada pemberian insentif yang besar ke perusahaan begitu. Dan ini yang perlu kita coba cermati secara bersama, bagaimana kemudian efektivitas dari pemberian anggaran tersebut begitu. Karena kan yang selalu kita sering lihat adalah pemerintah selalu memberikan anggaran, lalu kemudian pemerintah luput untuk melihat bagaimana kemudian efektivitas dari pemberian anggaran tersebut, alokasi anggaran tersebut begitu. Dan ini yang menjadi catatan penting, jangan sampai kemudian pemerintah menggelontorkan berapa banyak uang pun, tapi ternyata tidak berdampak pada ekonomi masyarakat, misalkan seperti itu. Dan beberapa waktu lalu kan kita juga bisa lihat bahwa ya pemerintah mendorong masyarakat untuk belanja misalkan untuk memutar roda ekonomi. Bagaimana masyarakat bisa belanja ketika sumber penghidupannya pun juga terbatas begitu. Dan ini yang perlu didudukan sejak awal begitu. Jangan sampai kemudian alokasi anggaran yang besar ini malah nanti menjadi potensi korupsi di kemudian harinya begitu. Kita kemarin melihat misalkan Jiwasraya sudah berapa besar uang yang dikorupsi begitu, yang mana dia BUMN. Nah, ada beberapa juga BUMN yang diberikan insentif begitu. Tapi kita juga perlu melihat bagaimana kemudian penggunaan anggaran tersebut itu sudah benar atau belum begitu. Nah, itu juga yang sangat disayangkan ya Pak ya. Dana besar sudah dikucurkan oleh pemerintah, tapi manajemen data di Satgas COVID-19 masih amburadul. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah memang hanya sebatas komunikasi yang berantakan seperti yang tadi Pak Wana bilang, atau mungkin ada faktor lain? Ya, dugaan kami, pemerintah sangat irit dalam memberikan informasi karena ketidakinginan pemerintah begitu untuk memberikan informasi itu secara terbuka begitu. Padahal kalau kita bicara tentang regulasi di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 ini sudah dimandatkan begitu. Ada informasi yang harus disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan misalkan anggaran begitu. Dan masalah dan kenapa kami bisa menyimpulkan bahwa ketidakinginan pemerintah dalam memberikan informasi, karena beberapa kali ICW melakukan permintaan informasi,
nyatanya pengelola informasi yang dimiliki oleh pemerintah itu resisten begitu. Saya ambil contoh secara sederhana di dalam kasus prakerja, dalam kasus prakerja kami dari bulan Juni kalau tidak salah itu melakukan sengketa informasi ke Kemenko Perekonomian untuk meminta 8 perjanjian kerjasama antara Kemenko Perekonomian dengan platform digital. Sampai hari ini prosesnya masih berjalan. Di dalam salah satu persidangan, para pihak dari Kemenko Perekonomian itu bilang bahwa perjanjian kerjasama itu informasi yang tidak terbuka. Padahal jelas di dalam Undang-Undang 14, perjanjian kerjasama merupakan informasi publik begitu. Nah, yang kami lihat selain ketidakinginan pemerintah, ada satu hal juga yang mungkin ini bisa keliru, bisa benar begitu. Pengetahuan mereka mengenai informasi publik itu sendiri begitu. Misalkan tadi terkait dengan konteks prakerja, iya, kita sama sekali bukan tidak menyangka, tapi kami melihat keanehan ketika pengelola informasi dan dokumentasi Kemenko Perekonomian itu memiliki pengetahuan yang seharusnya mereka itu sudah mahfum begitu, sudah paham betul tentang informasi publik ya, tapi pada kenyataannya tidak begitu. Jadi menurut kami setidaknya ada dua hal yang kenapa pemerintah tidak membuka begitu. Yang pertama ketidakinginan ya, karena keterbukaan informasi publik ini kan sebenarnya bagi kami begitu, bagi masyarakat itu dibutuhkan, tapi mungkin bagi pemerintah itu bisa jadi backlash misalkan ketika itu disampaikan itu malah ada orang yang melapor begitu tentang pidana korupsinya. Kalau seandainya pemerintah itu benar dalam tata kelolanya, harusnya tidak perlu takut begitu. Yang kedua adalah ketidaktahuan mengenai keterbukaan informasi publik itu sendiri begitu. Nah, ini ada juga keluhan masyarakat yang keluarganya meninggal bukan karena COVID, tapi oleh rumah sakit disebut karena COVID supaya dana cair. Anda pernah dengar soal ini, Pak? Ya, saya pernah dengar begitu. Nah, tapi memang ini yang agak menjadi kita perlu cross check secara serius begitu, karena kita bicara tentang orang yang meninggal, lalu kemudian ada nilai ekonomi yang muncul ketika orang ini meninggal begitu. Dan ini yang perlu kami memang belum atau tidak melihat sampai ke arah sana begitu, tapi setidaknya kalau memang benar informasi tersebut itu ada, ya seharusnya para penegak hukum itu dapat melakukan tindakan begitu. Karena jangan sampai kemudian, ini kan yang sering kita dengar saat ini adalah hukum sebagai panglima begitu. Kalau seandainya ada kekeliruan, silakan laporkan ke penegak hukum. Tapi kemudian ketika kasus ini muncul, yaitu hanya jadi perdebatan publik saja begitu. Tapi tidak ada tindakan konkret misalkan dari penegak hukum untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana kemudian informasi yang beredar begitu. Dan ini kan juga menjadi kekhawatiran persepsi masyarakat terhadap tenaga kesehatan ataupun juga dokter begitu. Sedangkan kalau seandainya kita lihat berdasarkan catatan amnesti saja sudah ada ratusan dokter yang meninggal begitu. Jangan sampai kemudian fokusnya itu teralih dari penyelesaian penanggulangan COVID ini jadi nilai ekonomi akibat orang yang meninggal karena COVID begitu. Dan itu pun juga ya, yang tadi saya bilang itu harus juga telusuri lebih lanjut begitu. Nah, memang sayangnya ICW tidak berfokus di dalam konteks tersebut begitu, Mbak. Ya, saya juga sebenarnya sedih aja sih mendengar kabar ini karena
tenaga kesehatan sudah lelah gitu ya bekerja, tiba-tiba ada kabar yang seperti ini gitu kan. Itu sungguh-sungguh menyedihkan. Dan juga yang seperti Pak Wana bilang tadi sudah ratusan dokter meninggal ya kan. Nah, menurut Pak Wana sendiri nih ya, di mana titik rawan terjadinya penyalahgunaan anggaran di Satgas COVID-19 ini, Pak? Yang pertama kita bicara tentang begini. Kalau kita ingin bicara tentang prosesnya, setidaknya ada proses perencanaan begitu, lalu proses pelaksanaan hingga proses monitoring dan evaluasi begitu. Nah, biasanya yang sering muncul di lapangan adalah pada saat proses pelaksanaan begitu. Jadi korupsi terjadi ketika misalkan tadi penerimaan pendistribusian bantuan begitu ataupun juga pembelian barang. Tapi sebenarnya di beberapa kasus yang ICW pantau begitu, korupsi terjadi di dalam proses perencanaannya, terutama di dalam perencanaan anggarannya. Bagaimana kemudian anggaran tersebut itu dalam tanda kutip dinaikkan, di markup alokasinya, budgetnya itu untuk beberapa orang begitu, untuk memuluskan proyeknya begitu. Dan itu bukan hanya 1 atau 2 kali terjadi. Itu berdasarkan catatan ICW di dalam konteks pengadaan setidaknya itu ada 20% kasus korupsi yang terkait dengan proses di perencanaan begitu. Dan sayangnya memang masyarakat sangat sulit untuk melihat melihat di dalam konteks proses perencanaan begitu, karena tadi dokumennya tidak disampaikan secara utuh oleh pemerintah. Yang bisa kita lihat misalkan di dalam anggaran Kemenq.go.id begitu, kita hanya bisa melihat di setiap kementerian ataupun juga setiap daerah ada berapa banyak begitu. Lalu kemudian di dalam Perpres 72 atau Perpres 54 misalkan 2020 tentang APBN itu kita bisa melihat alokasi besaran alokasinya. Tapi kita tidak bisa melihat informasi itu secara detail. Berapa banyak misalkan regen yang ingin dibeli begitu, lalu kemudian berapa banyak orang yang harus diberikan bantuan, berapa besar nominalnya, itu kita tidak menemukan perhitungan semacam itu begitu. Kenapa itu penting menurut kami? Agar jangan sampai pemerintah secara sepihak itu melakukan kerjanya sendiri tanpa adanya pengawasan begitu. Ketika kita bicara tentang fungsi pengawasan, misalkan ada memang APIP-nya begitu, fungsi pengawasan di kementerian ataupun juga di daerah. Penegak hukum pun juga bisa melakukan upaya penyelidikan. BPK atau BPKP pun juga bisa melakukan penghitungan begitu dalam konteks audit. Nah, tapi kemudian upaya masyarakat untuk mencari informasi ataupun juga melakukan analisis secara mandiri itu ditutup informasinya begitu, dengan bilang bahwa informasi tersebut rahasia. Ya padahal tadi kalau seandainya kita merujuk kepada Undang-Undang 14 2008 memang ada informasi yang rahasia begitu. Tapi dalam konteks realisasi anggaran, dalam konteks perencanaan itu tidak termasuk di dalam informasi yang dikecualikan begitu. Okay. Jadi memang perencanaan di dalam aspek perencanaan potensinya sangat besar, tapi tadi masyarakat sangat kesulitan. Yang bisa dilakukan adalah memonitoring di dalam aspek pelaksanaannya. Di dalam konteks aspek pelaksanaan itu kita melihat misalkan di beberapa daerah yang ICW pantau terkait dengan bansosnya itu ada penerima yang penerima yang seharusnya tidak mendapatkan begitu, ataupun juga ada potongan-potongan begitu. Iya, banyak juga nih selentingan yang mengatakan bahwa selama pandemi yang kaya tenang-tenang aja, tetap kaya gitu. Sedangkan yang miskin makin miskin. Ya, itu yang mengenaskan ya. Ya, dan itu kan balik lagi. Ini bukan seolah-olah ini menyalahkan pemerintah, tapi
kewajiban pemerintah adalah memastikan bahwa tadi warganya, masyarakatnya itu tidak meninggal misalkan karena COVID begitu, bisa mendapatkan bantuan yang layak begitu. Dan rasanya ya ini sudah 9 atau ya sekitar 9 bulanan ya atau 7 bulanan dari COVID, itu rasanya pemerintah tidak memiliki upaya yang konkret begitu dan juga visible untuk dilihat oleh masyarakat, khususnya tadi terkait dengan upaya untuk menekan angka COVID begitu. Karena yang kami khawatirkan adalah sudah banyak analisis sudah banyak pakar yang memberikan kritik terhadap pemerintah, tapi pada kenyataannya pemerintah rasanya tidak mendengarkan atau menganggap angin lalu begitu. Dan ini yang kami sayangkan karena bagaimanapun juga kritik yang disampaikan oleh masyarakat ataupun juga para pakar ini itu patut untuk didengarkan dan juga untuk dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian pemerintah anti terhadap kritik sehingga kebijakan yang diambil itu tidak berdasarkan dari analisis yang disampaikan oleh para pengawas-pengawas ini begitu. Dan ini yang menjadi pukulan kalau memang nanti pada akhirnya pemerintah misalkan tidak dapat menanggulanginya sampai 2 tahun lagi begitu. Itu yang menjadi kekhawatiran. Apalagi sekarang kalau tidak salah kemarin atau hari ini sudah muncul informasi tentang Indonesia sudah masuk resesi begitu. Dan ini yang perlu kita juga patut waspadai. Jangan sampai kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini bukan untuk menggerakkan ekonomi, tapi malah untuk memberikan keuntungan bagi para pihak yang diduga memang berada di lingkarannya begitu. Nah, kalau menurut Pak Wana sendiri, kira-kira pandemi COVID-19 di Indonesia akan berakhir kapan nih? Saya tidak dapat memprediksi begitu karena dengan melihat kondisi pemerintah yang tadi saya bilang di awal, bagaimana kemudian upaya testingnya ini tidak sesuai dengan rekomendasi WHO begitu, ini menurut saya akan cukup lama begitu. Apalagi kemarin kita mendengar bahwa sudah ada wacana untuk membeli sejumlah vaksin begitu, yang mana ya kalau memang ingin membeli sejumlah vaksin tersebut, ya itu perlu diperhitungkan secara matang, baik itu dari sisi regulasinya, lalu kemudian sisi anggarannya, dan juga sisi implementasinya begitu. Di salah satu negara kalau tidak salah itu pun juga sudah menolak vaksin yang sekarang sedang diwacanakan begitu, karena diduga informasinya ada belum sampai pada tahap fase 3 begitu. Dan rasanya selama belum ada vaksin yang benar begitu dalam konteks prosesnya, ya pemerintah harus melakukan, selemah-lemahnya iman, pemerintah harus melakukan 3T itu, tracing, test, dan juga treatment, agar jangan sampai kemudian kondisi pandemi itu bisa ditekan setidaknya begitu. Nah, satu hal lagi selain konteks anggaran, misalkan jangan sampai kemudian pemerintah pun melihat orang yang meninggal karena COVID ini hanya sebatas angka saja begitu. Ini yang kami khawatirkan begitu, karena bagaimanapun juga orang-orang yang meninggal ini pun juga dalam tanda kutip itu bisa jadi karena kontribusinya pemerintah tidak dapat tidak dapat menghandle penanggulangan COVID ini secara tepat begitu. Ini di luar mengenai anggaran, Pak Wana. Saya sebenarnya agak bertanya-tanya, kenapa akhirnya Satgas tidak lagi menyajikan informasi tentang
data per hari, berapa yang positif, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal gitu, penambahan kasus COVID. Kenapa ya itu? Apakah memang, maksudnya tanda kutip nih ya, apakah pemerintah dan juga Satgas seolah-olah menyepelekan? Ya, nah itu sejujurnya kami tidak tahu, Mbak. Tapi sebenarnya begini, kalau tidak salah di dalam di dalam websitenya Kemenkes itu setiap harinya ada datanya begitu. Nah, tapi kan memang persoalannya kemudian sampai sejauh mana pemerintah mensosialisasikan informasi tersebut kepada masyarakat untuk secara mandiri melihat informasi tersebut begitu. Teman-teman bisa cek misalkan di infectiemerging.kemenkes.go.id muncul datanya setiap hari. Tapi pertanyaannya seberapa banyak orang yang melihat data tersebut begitu. Yang menarik kan begini, kalau kita bicara tentang data COVID ya, khususnya tadi di website yang tadi saya sampaikan, itu ternyata sejak Februari itu pemerintah telah melakukan upaya testing begitu. Dan apakah banyak orang tahu? Ya saya pun sanksi begitu. Karena ketika kami melakukan penelusuran melalui data, ya kami menemukan bahwa pemerintah itu telah melakukan testing kalau tidak salah sejak 17 Februari, lalu kemudian di data per tanggal 1 Maret itu sudah muncul 2 orang yang positif. Tapi kan ketika kita lihat informasi, itu munculnya tanggal 2 Maret, begitu. Jadi sebenarnya ya ini meskipun minor ya, tapi itu menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat, loh kenapa tanggal 1 itu sudah muncul angka positif, tapi kemudian disampaikannya tanggal 2, begitu. Jangan sampai kemudian ada hitung-hitungan politik ketika mereka menyampaikan informasi tersebut begitu. Karena bagaimanapun juga ketika ada bencana non alam ya itu harus langsung disampaikan begitu. Ya, karena kan sebenarnya saya sedihnya adalah dengan tidak disampaikannya data per hari seperti dulu waktu baru-barunya pandemi mulai, ini membuat seolah-olah masyarakat jadi lupa bahwa saat ini tuh kita masih pandemi. Masyarakat jadi lupa, oh iya masih ada COVID, masih ada penularan COVID, sehingga mereka jadi abai gitu dengan protokol kesehatan. Iya, dan memang yang menjadi pemerintah pun juga tidak boleh menegasikan angka kematian begitu. Karena kan beberapa kali kita membaca informasi bahwa yang perlu kita lihat adalah angka kesembuhan ya, jangan angka kematian ya. Kalau statement pemerintah semacam itu, artinya pemerintah hanya melihat orang-orang yang kena COVID itu tadi saya bilang hanya sebagai kuantitas, begitu, hanya sebagai angka saja, begitu. Karena bagaimanapun juga ya pemerintah harus jujur terhadap kondisi di mana misalkan angka kematiannya lebih besar begitu. Terakhir per tanggal 3 November kemarin saya cek itu di World Matter Info di seluruh dunia dari 218 negara Indonesia berada di posisi 19 begitu dari seluruh negara. Lalu kemudian di Asia Tenggara Indonesia masih menduduki posisi pertama begitu. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah hanya terpaku pada informasi-informasi yang tadi positif misalkan tentang kesembuhan, tapi kemudian menegasikan secara sadar bahwa perlu ada penekanan jumlah kematian terkait dengan COVID ini begitu. Oke, baik Pak Wana, terima kasih banget Pak untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu Pak Wana, dan semoga pandemi bisa segera berakhir ya. Saya terima kasih banyak juga Mbak Kori dan teman-teman Tagar TV. Selamat sore. Sore. Baik Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Wana Alamsyah. Oke, kita ulang. Baik Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Wana Alamsyah, staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.